Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman lainnya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan gaji P3K guru dan non-guru yang sudah diatur dalam Pagu tahun 2021. Nah, berdasarkan hasil webinar yang dibuka secara resmi oleh Direktur Dana Transfer Umum Bapak Adrianto. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan secara umum terkait kebijakan DAU tahun 2022 dengan dua tema besar. Yang pertama itu terkait dengan perhitungan kebutuhan gaji P3K tahun 2022. Yang kedua adalah pemotongan DAU dalam rangka pendanaan vaksinasi oleh TNI Polri tahun 2021. Untuk tahun 2022, alokasi DAU telah memperhitungkan formasi untuk P3K. Nah, dikutip dari jpnn.com, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan bahwa untuk gaji P3K guru sudah diatur dalam Pagu DAU tahun 2021. Nah, Kementerian Keuangan pun mempertegas dalam suratnya. Nah, kemudian ada suratnya bahwa gaji P3K guru sudah masuk Pagu DAU tahun 2021. Dana itu nggak boleh digunakan untuk hal lainnya, kata Nadiem dalam rapat koordinasi dengan rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Kemudian untuk membuktikan pernyataan tersebut, Nadiem Makarim menyerahkan surat Kementerian Keuangan tersebut kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu Saiful Huda. Nah, Saiful Huda membenarkan surat Kementerian Keuangan tersebut yang mengatakan terkait dengan gaji P3K guru yang sudah dianggarkan dalam DAU tahun 2021. Nah, ada suratnya dan semuanya jelas, ujar Saiful kepada jpnn.com. Nah, terkait dengan surat itu yang dimaksud adalah surat yang bernomor S98-PK-2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dalam surat tersebut ada 4 hal pokok yang diatur. Yang pertama adalah terkait dengan pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K. Jadi, pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K tersebut. Nah, adapun untuk pendanaan atas pengangkatan formasi tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Nah, hal yang kedua dalam surat Kementerian Keuangan tersebut adalah terkait dengan bahwa dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib, yaitu paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Nah, dengan demikian pemerintah daerah wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Adapun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19
dan dampaknya. Nah, poin yang ketiga yang diatur dalam surat Kementerian Keuangan tersebut adalah bahwa berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K guru sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kementerian Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K guru sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, poin yang terakhir dari surat Kementerian Keuangan tersebut adalah bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik, tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya. Nah, itulah 4 hal pokok yang diatur dalam surat Kementerian Keuangan tersebut. Nah, ini adalah hasil atau formulasi alokasi dasar DAU tahun 2022 hasil webinar pengelolaan DAU tahun 2022, di mana alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD dengan memperhitungkan kebijakan gaji ke-13, kebijakan THR, dan kebijakan formasi P3K. Nah, sebelum saya mengakhiri informasi ini, saya akan menunjukkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021 nomor S204/PK/2021. Ini adalah surat terbaru terkait dengan perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah, surat ini ditunjukkan untuk gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia. Nah, isi suratnya adalah bahwa sehubungan dengan rencana pengangkatan P3K guru tahun 2022, maka disampaikan beberapa hal berikut. Nah, hal-hal yang disampaikan ini adalah ada 7 poin, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 telah ditetapkan alokasi dana alokasi umum tahun 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, alokasi dasar yang dimaksud telah memperhitungkan atau mempertimbangkan jumlah gaji pegawai aparatur sipil negara pada instansi daerah ASND. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/SM.01/2021 pada tanggal 16 September 2021 yang berkaitan dengan hal pembaharuan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022, di mana rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari yang pertama, formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Kemudian yang kedua, perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 itu sebanyak 758.018 orang. Dan untuk perkiraan formasi P3K non guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. Jadi, hal yang ketiga yang disampaikan dalam surat Kementerian Keuangan ini juga adalah terkait dengan formasi P3K guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas ini, huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021 di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 terkait dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, kemudian poin yang keempat, ini Bapak Ibu semuanya bisa lihat bahwa ini terkait dengan perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASN
daerah dalam alokasi DAU tahun 2022. Kemudian poin kelima itu terkait dengan penjelasan pasal 11 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 terkait dengan pembayaran gaji P3K guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer umum. Nah, kemudian untuk poin yang keenam itu berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan P3K. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemberitahuan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K guru pada yang dimaksud pada butir 2 huruf A sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Serta merealisasikan penggajian P3K yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian poin yang terakhir atau hal yang terakhir dari surat ini adalah alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 dan alokasi DAU tahun 2022 bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini adalah dia. Kemudian untuk surat ini ditandatangani langsung oleh Astera Primanto Bakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian tembusannya adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi itulah terkait dengan gaji P3K guru yang sudah diatur dalam alokasi DAU tahun 2022. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan isi surat ini bisa cek di deskripsi video ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan gaji P3K guru yang diatur dalam Pagu 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.